Di sebuah hutan lebat Kalimantan Timur, tersembunyi sebuah telaga yang hanya muncul saat bulan purnama. Airnya begitu jernih hingga memantulkan bintang di langit. Konon, telaga itu menjadi tempat mandi para bidadari dari kayangan. Tak sembarang orang bisa menemukannya. Hanya mereka yang berhati bersih dan tanpa niat jahat yang bisa melihat telaga itu. Penduduk setempat menyebutnya Telaga Bidadari, tempat yang dikeramatkan sejak zaman leluhur. Kabut tipis menyelimuti telaga saat fajar tiba. Suasana hening, hanya terdengar suara angin yang menyapu permukaan air. Konon, air telaga itu berasal dari tetesan sayap para bidadari yang turun dari langit. Mereka mandi, menari, dan bercengkerama di sana sebelum kembali ke kayangan. Namun suatu malam, seorang pemuda tersesat dan melihat keindahan yang tak terlukiskan. Sejak itu, hidupnya berubah karena ia jatuh cinta pada salah satu bidadari. Pemuda itu bernama Arya, seorang penebang kayu yang hidup sebatang kara. Saat tersesat di hutan, ia tak sengaja melihat para bidadari sedang mandi di telaga. Matanya terpaku pada satu di antara mereka, berwajah lembut dan berselimut cahaya. Ia tahu, itu bukan tempat manusia, namun hatinya telah terpaut. Diam-diam, ia mengintip setiap malam bulan purnama, berharap bisa melihat sang bidadari lagi. Hingga suatu malam, Arya memberanikan diri mendekat. Saat para bidadari naik ke langit, satu selendang tertinggal di bebatuan. Ia mengambilnya dan menyimpannya rapat-rapat. Keesokan malamnya, sang bidadari turun lagi, namun tak bisa terbang pulang tanpa selendangnya. Ia menangis di tepi telaga, hingga Arya muncul dan berpura-pura menolong. Dari pertemuan itu, cinta mereka mulai tumbuh, meski awalnya penuh kebohongan. Hari demi hari mereka lalui bersama di tepi telaga. Sang bidadari bernama Laras mulai melupakan kayangan dan merasa damai di bumi. Arya memperlakukannya dengan lembut, meski menyimpan rasa bersalah karena menyembunyikan selendang itu. Desa mulai bergemuruh mendengar kabar pemuda yang tinggal bersama wanita misterius. Namun Laras tak peduli. Ia telah jatuh cinta. Di matanya, Arya adalah dunia yang baru dan indah. Namun langit mulai gelisah. Kehilangan satu bidadari membuat penjaga kayangan turun diam-diam ke bumi. Mereka mencari Laras, namun telaga kini terlindung oleh kabut gaib. Sementara itu, Arya makin gelisah. Ia tahu cepat atau lambat rahasianya terbongkar. Suatu malam Laras memohon pada Arya, "Jika kau mencintaiku, izinkan aku pulang sejenak ke langit." Tapi Arya hanya terdiam. Ia takut kehilangan cinta yang selama ini ia perjuangkan. Laras merasakan ada yang disembunyikan Arya. Setiap ia menyebut selendangnya, Arya selalu menghindar. Hingga suatu malam, saat Arya tertidur, Laras mengikuti bisikan hatinya dan mencari di dalam pondok kayu. Di sudut gelap, terlipat rapi, ia menemukan selendang bersinar lembut, selendangnya. Air matanya jatuh, bukan karena marah tapi kecewa. Cinta yang ia anggap tulus ternyata lahir dari kebohongan yang ia percaya. Pagi itu Arya terbangun dan mendapati Laras berdiri di tepi telaga, memeluk selendangnya. "Aku mencintaimu, Arya, tapi kau tak jujur padaku," ucap Laras lirih. Arya mencoba menjelaskan, tapi Laras hanya tersenyum sedih. Dengan langkah ringan, ia melangkah ke air, lalu perlahan terangkat ke langit. Kabut menebal, angin berhembus lirih, dan seketika Laras lenyap dari pandangan. Telaga itu kembali sunyi, meninggalkan Arya dalam penyesalan mendalam. Sejak kepergian Laras, Arya tak pernah meninggalkan telaga. Ia duduk di sana setiap malam bulan purnama, berharap bayangan Laras muncul di permukaan air. Namun telaga itu kini sepi dan dingin. Penduduk desa mengira Arya sudah kehilangan akal. Tapi bagi Arya, hatinya memang telah pergi bersama sang bidadari. Ia hidup dalam penyesalan karena telah memenjarakan cinta dengan kebohongan. Bertahun-tahun kemudian, telaga itu tetap jernih dan tenang. Namun saat bulan purnama, orang-orang mengaku melihat bayangan wanita bersayap menari di atas air dan sosok lelaki duduk di tepinya. Mereka percaya Laras turun sesekali untuk melihat cinta lamanya. Telaga itu kini dikenal sebagai tempat pertemuan dua dunia, bumi dan langit, cinta dan perpisahan. Sebuah legenda yang tak pernah pudar di hati mereka yang percaya.
Suatu malam, seorang anak kecil tersesat di hutan dan menangis di tepi telaga. Tiba-tiba, kabut terbuka dan muncul sosok wanita bersinar lembut yang menenangkan sang anak. Esoknya, anak itu ditemukan dengan wajah bahagia dan berkata, "Aku dijaga oleh bidadari." Warga desa pun percaya, meski Laras telah kembali ke langit, jiwanya tetap menjaga telaga, melindungi yang tersesat dan menjaga cinta yang pernah tumbuh di sana. Legenda Telaga Bidadari kini diceritakan turun-temurun. Bukan hanya tentang cinta dan kehilangan, tapi juga tentang keikhlasan. Laras mengajarkan bahwa cinta sejati tak bisa dimiliki dengan paksaan, dan Arya menjadi simbol penyesalan yang abadi. Di malam-malam tertentu, saat air telaga memantulkan cahaya bulan dengan lembut, banyak orang berdoa di sana, berharap mendapat berkah dari cinta yang pernah menyentuh langit dan bumi. Bertahun-tahun berlalu, pohon-pohon tua tumbuh mengelilingi telaga, seolah menjaga rahasia yang tak boleh diungkap. Beberapa penduduk berkata, mereka pernah mendengar suara nyanyian lembut di tengah malam, mengalun dari arah telaga. Suara itu menyayat hati, seakan menggambarkan rindu yang tak tersampaikan. Suara Laras, kata mereka, bidadari yang masih menanti kesempatan untuk turun lagi, walau hanya sebentar. Di sisi timur telaga, ada batu berbentuk dua sosok duduk berdampingan. Konon batu itu adalah lambang cinta Laras dan Arya, diabadikan oleh alam sebagai pengingat bahwa cinta sejati tak selalu berakhir bahagia, tapi selalu dikenang. Setiap tanggal tertentu, kabut akan turun lebih tebal, air telaga berkilau keemasan dan wangi bunga liar merebak. Saat itulah, mereka percaya Laras dan Arya dipertemukan kembali, walau hanya dalam bayangan. Kini Telaga Bidadari bukan sekadar tempat, tapi bagian dari hati masyarakat. Ia menjadi lambang cinta, penyesalan, dan harapan. Orang-orang datang bukan hanya untuk menikmati keindahannya, tapi untuk mengenang kisah Laras dan Arya, dua jiwa dari dunia berbeda yang dipertemukan oleh takdir, lalu dipisahkan oleh kejujuran yang terlambat. Di tiap pantulan airnya, legenda itu hidup. Abadi, seperti cinta yang tak sempat dimiliki sepenuhnya.